A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Roipah dari Fakultas Ekonomi, Prodi Akuntansi, kelas non-reguler, mata kuliah agama. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang akhlak. Akhlak secara terminologi berarti tingkah laku seseorang yang didorong oleh suatu keinginan secara sadar untuk melaksanakan suatu perbuatan baik. Atau bisa diartikan, akhlak adalah budi pekerti atau kelakuan. Dengan adanya akhlak, manusia dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Akhlak berasal dari bahasa Arab yaitu al-khulq, yang artinya tabiat, perangai, tingkah laku, kebiasaan, dan kelakuan. Berdasarkan istilah, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam diri seseorang yang keluar dengan mudahnya tanpa adanya pemikiran atau paksaan. Menurut 3 cendekiawan yaitu Ibnu Miskawih, Al-Ghazali, dan Ahmad Amin, akhlak merupakan perangai yang ada pada diri seseorang dan melekat dalam diri yang seketika dapat muncul tanpa mempertimbangkan pikiran terlebih dahulu. Seseorang secara berulang-ulang melakukan perbuatan baik dan melakukan secara natural. Itu bisa dikatakan orang yang berakhlak. Tujuan akhlak untuk mengetahui perbedaan perbuatan manusia yang baik dan yang buruk, agar manusia dapat memiliki pegangan dan terhindar dari perangai jahat, dan akan menciptakan tata tertib dalam pergaulan di masyarakat. Yang harus dikendalikan manusia untuk menjadi orang berakhlak adalah tindakan lahir manusia atau tindakan batinnya. Jika seseorang dapat mengendalikan tindakan batinnya, maka ia dapat menjadi orang yang berakhlak baik. Seperti yang dijelaskan dalam hadis Arba'in Nawawi, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Dan ketahuilah bahwasanya di dalam tubuh itu ada segumpal daging yang apabila baik maka baik pula amalnya, dan apabila buruk maka buruk pula amalnya. Dan ketahuilah bahwa ia adalah hati." Dalam hadis di atas menjelaskan bahwa hati adalah bagian paling penting dari tubuh manusia, sehingga apapun yang direncanakan hati akan sangat berpengaruh pada perbuatan yang akan dilakukan pemiliknya. Terdapat 2 macam akhlak. 1, akhlak terpuji atau akhlakul karimah. Yang kedua, akhlak tercela atau akhlakul mazzamumah. Akhlak terpuji adalah perbuatan baik yang dilakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesama manusia, dan makhluk-makhluk lainnya. Contohnya, akhlak terpuji seperti berbakti kepada kedua orang tua, menghormati tamu, memberikan sebagian harta kita kepada orang yang membutuhkan, membantu orang lain, dan masih banyak lagi. Manfaat akhlak terpuji adalah 1, dicintai Nabi Muhammad SAW, dan yang kedua, berat timbangannya di hari kiamat. Keutamaan memiliki akhlakul karimah yang pertama adalah dicintai Rasulullah SAW. Disebutkan dalam hadis, seorang muslim yang memiliki sifat terpuji maka menjadi orang yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana dalam hadis berikut ini, Rasulullah SAW bersabda, "Orang yang paling saya cintai dan paling dekat dengan tempat saya kelak di hari kiamat adalah mereka yang memiliki akhlak mulia. Sementara orang yang paling saya benci dan tempatnya paling jauh dari saya kelak di hari kiamat adalah mereka yang keras dan rakus, suka menghina dan sombong." Hadis riwayat Tirmizi. Yang kedua adalah orang yang berat timbangannya di hari kiamat. Seorang muslim yang memiliki sifat akhlakul karimah di hari akhir kelak akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, setiap muslim yang memiliki akhlakul karimah
juga dapat mencapai derajat seperti seseorang yang berpuasa dan sholat. Hal ini sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada sesuatu amalan yang jika diletakkan dalam timbangan lebih berat dari akhlak yang mulia. Sesungguhnya orang yang berakhlak mulia bisa menggapai derajat orang yang rajin puasa dan rajin sholat. Hadis riwayat Tirmizi. Akhlak tercela atau akhlakul madzamumah adalah perbuatan buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, sesama manusia dan makhluk-makhluk lainnya. Contohnya akhlak tercela seperti berbuat dusta, mengumpat, mengadu domba, iri hati, sombong, dan perbuatan tidak terpuji lainnya. Akhlak yang baik adalah tanda kebahagiaan seseorang di dunia maupun di akhirat. Kedudukan akhlak dalam agama Islam sangat tinggi. Nabi Muhammad SAW pernah ditanya tentang amalan yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga. Beliau menjawab, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Taqwallahi wa husnul khuluqi, yang artinya bertakwalah kepada Allah dan berakhlak dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Selain itu, dalam hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya, sesungguhnya di antara orang-orang yang paling aku cintai dan paling dekat tempat duduknya pada hari kiamat denganku, yaitu orang-orang yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmizi. Melalui hadis riwayat Ahmad dan Bukhari mengatakan bahwa sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Hadis riwayat Ahmad dan Bukhari. Dalil tentang akhlak termuat dalam Al-Quran surat Al-Qalam ayat 4. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wannaka la'ala khuluqin azim. Artinya, dan sesungguhnya engkau berada di atas akhlak yang agung. Quran surat Al-Qalam ayat 4. Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang paling baik akhlaknya, paling sempurna adabnya, dan paling indah muamalahnya. Sehingga kita sebagai umatnya wajib mencontoh segala akhlak baiknya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatan man kana yarjullaha wal yawmal akhirah wazzakarallaha katsiran. Artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah bagi kalian contoh yang baik bagi orang yang mengharap pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir dan mengingat Allah dengan zikir yang banyak. Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Demikian saja pemaparan saya tentang akhlak. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.